Hari ini kita akan belajar tentang pertidak sama pecahan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu syarat-syaratnya. Pertama, penyebut tidak boleh sama dengan 0, karena apapun yang dibagi dengan 0, hasilnya adalah infinite. Contohnya 4 dibagi dengan 0, hasilnya adalah infinite. Yang kedua adalah D. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Dalam suatu persamaan, kita mengetahui AX kuadrat tambah BX tambah C. Jika D-nya adalah positif, artinya persamaan tersebut dapat difaktorkan. Tapi jika D adalah negatif, artinya persamaan tersebut tidak dapat difaktorkan. Jika D adalah negatif, kita perlu melihat A-nya. Jika A-nya positif, artinya definite positif, atau akan selalu positif. Tapi jika A-nya adalah negatif, maka hasil persamaan tersebut akan selalu negatif atau definite negatif. Pertidak sama linear memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah linear dibagi dengan linear. Yang kedua, kuadrat dibagi linear. Yang ketiga, kuadrat dibagi dengan kuadrat. Pertama, kita akan membahas tentang pertidaksamaan pecahan linear per linear. Soal pertama, X min 4 per X plus 6 lebih kecil dari 0. Langkah pertama, kita bagi kertas menjadi 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Hal ini kita lakukan untuk menentukan X1 dan X2-nya. Di pembilang, kita menulis X min 4 sama dengan 0. Min 4 dapat kita pindah ruas menjadi 4. Jadinya, X sama dengan 4. Di penyebut kita tulis X plus 6 tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena syarat tadi, penyebut tidak boleh sama dengan 0. 6 kita pindah ruas juga, sehingga X tidak sama dengan minus 6. Setelah mengetahui X1 dan X2-nya, buat garis bilangan. Lalu tulis minus 6 dan 4. Yang lebih kecil di depan. Bulatnya tidak dihitamkan karena tanda pada soal hanya lebih kecil dari, tidak ada sama dengan. Lalu kita misalkan, untuk menentukan tanda atau nilai positif dan negatif. Pertama, X sama dengan minus 7 kurang 4 per minus 7 ditambah 6. Min dibagi min sama dengan plus. Kedua, X sama dengan 0 kurang 4 per 0 ditambah 6. Min dibagi plus sama dengan min. Ketiga, X sama dengan 5 dikurang 4 per 5 ditambah 6. Plus dibagi plus sama dengan plus. Karena tanda pada soal lebih kecil dari 0, kita hanya memakai selang yang memenuhinya, yaitu yang negatif. Berarti X lebih besar daripada minus 6 dan lebih kecil daripada 4. Selanjutnya, soal nomor 2 untuk pertidaksamaan pecahan kuadrat per linear. Soalnya, X kuadrat tambah 2X minus 24 per X tambah 2 lebih kecil daripada 0. Pertama, kita bagi kertas menjadi 2, yaitu pembilang dan penyebut. Untuk pembilang, karena dalam soal adalah sebuah persamaan, kita sudah lihat terlebih dahulu apakah dia positif atau negatif. Untuk mencari tahu apakah persamaan tersebut dapat difaktorkan atau tidak. Jadi kita masukkan rumus D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Sama dengan 2 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 24. Sama dengan 4 tambah 96 yang hasilnya adalah positif. Kita dapat memfaktorkan suatu persamaan dengan berbagai cara. Contohnya adalah dengan variasi yang akan kita lakukan. Caranya adalah kita mencari dua angka yang jika dikali hasilnya C dan ditambah hasilnya B. Untuk kasus hari ini, angka tersebut adalah 6 dan minus 4. Jika 6x ditambah dengan minus 4x, hasilnya adalah 2x. Hasil tersebut dapat kita tulis dengan x tambah 6 dikali x minus 4. Dan dapat kita bagi 2 menjadi x tambah 6 sama dengan 0 dan x minus 4 sama dengan 0. Selanjutnya, angka tersebut dapat dipindah luaskan. Hasilnya adalah x sama dengan minus 6 dan x sama dengan 4. Untuk penyebut, x tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Tinggal dipindah ruaskan, hasilnya X tidak boleh sama dengan minus 2. Selanjutnya, gambarlah garis bilangan. Buat 3 lingkaran dan tulis angka minus 6, minus 2, dan 4. Sesuai dengan X yang telah kita cari. Selanjutnya, misalkan. Pertama, X sama dengan minus 7. Kita masukkan ke dalam persamaan awal. Minus 7 tambah 6 dikali minus 7 minus 4.
per minus 7 tambah 2. Hasilnya negatif dikali negatif per negatif. Hasilnya negatif. Kedua, X sama dengan minus 3. Minus 3 tambah 6 kali minus 3 dikurangi 4 per minus 3 tambah 2. Positif dikali negatif per negatif sama dengan positif. Yang ketiga, X sama dengan 0. 0 tambah 6 kali 0 minus 4 per 0 tambah 2 sama dengan positif kali negatif per positif sama dengan negatif. Yang keempat, X sama dengan 5. 5 tambah 6 kali 5 minus 4 per 5 tambah 2 sama dengan positif kali positif per positif. Hasilnya positif. Lalu kita masukkan ke garis bilangan tersebut. Memasukkan tanda minus, positif, minus, dan positif. Karena soal menunjukkan tanda lebih kecil dari 0, kita harus mencari selang yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu yang hasilnya negatif. Untuk hal ini ada 2, yaitu X lebih kecil daripada minus 6, atau X lebih besar daripada minus 2, tapi lebih kecil daripada 4. Itulah jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, dengan bentuk kuadrat dibagi kuadrat. Nah, soalnya itu x kuadrat min x ditambah 2 per x kuadrat min 3x min 10 lebih kecil sama dengan 0. Pertama-tama kita bagi 2 dulu. Pisahin antara pembilang sama penyebutnya. Nah, supaya kita lebih gampang nih, tahu kalau ini tuh bisa difaktorin atau enggak, mendingan kita cari D-nya dulu. Jadi buka kurung min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 sama dengan 1 dikurang 8 sama dengan min 7 kan. Nah, D-nya negatif kan. Nah, tapi sekarang kita lihat A-nya kan positif. Berarti itu namanya definite positif. Jadi yang atas atau pembilangnya itu akan sama positif. Nah, terus penyebutnya sekarang kita cobain. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya kan min 3. Min 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 10. Nah, berarti kan hasilnya 9 ditambah 40 kan, sama dengan 49. Positif kan? Nah, baru tuh artinya kita bisa faktorin nih. Berarti yang kali hasilnya harus 10. Kalau ditambah hasilnya harus minus 3. Berarti kita bisa pakai min 5 sama 2. Jadi, X min 5 dan X plus 2 sama dengan 0. Jadi X-nya itu kita bakal dapetin X tidak sama dengan 5 atau X tidak sama dengan min 2. Nah, sekarang kita gambar garis tuh. Garis, terus yang minus 2 kita taruh di bawah, tapi bulatnya gak penuh. Kenapa? Walaupun di soalnya itu sama dengan, tapi bulatnya gak penuh. Karena kan kalau penyebut, syaratnya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Makanya bulatnya tuh gak penuh. Nah, yaudah, terus kita misalin tuh. Pertama, X sama dengan minus 3 untuk angka yang lebih kecil daripada minus 2. Pembilangnya positif karena tadi pembilang sama dengan definite positif atau selalu positif. Per minus 3 kuadrat dikurang 3 kali minus 3 minus 10. Hasilnya adalah positif. Yang kedua, X sama dengan 0 untuk angka di antara minus 2 dan 5. Pembilang positif, lalu per 0 kuadrat minus 3 kali 0 minus 10. Hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, X sama dengan 6. Pembilang tetap positif, lalu per 6 kuadrat minus 3 kali 6 minus 10. Hasilnya adalah positif. Lalu kita tuliskan di garis bilangan. Positif, negatif, positif. Karena tanda pada soal menunjukkan lebih kecil daripada 0, kita mencari selang yang lebih kecil atau negatif. Lalu kita kotakkan. Itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah X lebih besar daripada minus 2 tapi lebih kecil daripada 5. Itulah pembahasan tentang pertidaksamaan pecahan.
Semoga video tadi dapat membantu kalian dalam pembelajaran matematika.